Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membahas tentang pengisian BKD Sister versi Cloud 2023. Bapak Ibu yang sudah ber-NIDN, kemudian juga sudah Serdos, ya wajib untuk mengisi Sister ini. Bagi teman-teman dosen yang belum Serdos, ya pengisian Sister ini dipersiapkan untuk eligible Serdos, ya. Ketika eligible nanti bisa mengikuti tes Serdos. Bagi teman-teman dosen yang sudah Serdos, pengisian Sister ini dilakukan untuk pencairan di setiap bulannya. Nah, maka itu pengisian BKD Sister ini wajib bagi setiap dosen. Kemudian bagi teman-teman dosen yang belum ber-NIDN, ini juga diharuskan untuk mengisi BKD Sister ini, tujuannya untuk pembelajaran dan bisa terbiasa untuk pengisian Sister di setiap semester. Baik, langsung saja tanpa berpanjang-panjang lagi. Untuk pengisian Sister itu dilakukan di sister.kemendikbud.go.id. Ya, Bapak Ibu akan diarahkan tampilan websitenya seperti ini. Kemudian untuk loginnya menggunakan email yang diberikan kampus ya kepada Bapak Ibu. Saya menggunakan akun ini. Ya, saya dapat izin dari salah satu dosen di kampus saya untuk bisa masuk di akunnya. Nah, kemudian masukkan kata sandi dan kita klik masuk. Nah, ini Sister Cloud ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk pengisian Sister. Ya, ini versi terbaru. Yang sebelumnya itu Sisternya dikelola di perguruan tinggi. Nah, saat ini di Kemendikbud. Baik, langkah selanjutnya adalah ketika tampil dashboard seperti ini, Bapak Ibu lengkapi profil. Ya, ini pastikan profil Bapak Ibu sesuai dengan yang sebenarnya. Ya, perhatikan NIK, kemudian NIDN dan seterusnya. Ya, sampai pendidikan, kemudian juga NPWP dan lain-lain. Baik, untuk pengisian BKD Sister, kita pilih di sini layanan BKD, kemudian kita pilih rekap kegiatan. Nah, ini Bapak Ibu, ya di rekap kegiatan ini Bapak Ibu bisa lihat mana saja yang belum terisi. Ya, kebetulan saya menggunakan akun dari Universitas Pamulang PSDKU Serang, ya, yang seperti ini tampil. Yang sebelumnya dari Universitas Sutomo menyatu menjadi Universitas Pamulang. Nah, ini studi kasusnya. Kemudian diminta untuk mengisi yang kampus Kota Serang. Nah, Bapak Ibu bagi yang bukan di kampus Unpam, nah perhatikan di sebelah kanan sini ya, ini ada yang harus dilengkapi yang warna oranye seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu harus isi ini. Ya, ini ada banyak, ada beberapa. Ya, dicicil saja mana yang mau terlebih dahulu diisi. Sebelum berlanjut saya jelaskan yang atas. Di atas ini ada salinan PO BKD ya, kemudian ada pengantar PO BKD-nya. Bapak Ibu bisa pelajari ya untuk berapa SKS, kemudian apa saja yang harus di-upload, ya apa saja yang harus diisi bisa dipelajari di salinan PO BKD 2021 ini. Baik. Untuk mengisinya kita langsung saja pilih yang ini ya, ini Universitas Pamulang, kemudian semester genap 2022-2023, kita klik saja lengkapi laporan kinerja. Nah, ini untuk semester genap 2022-2023. Bapak Ibu perhatikan penarikan kinerja untuk semester genap 2022-2023 ini dari mulai 1 Maret 2023 sampai 2 September. Ya, jadi ini penarikan kinerjanya. Kemudian periodenya ya, periode pengisian. Jadi kita mengisinya ya dari 3 Juli 2023 sampai 30 November. Untuk berikutnya Bapak Ibu perhatikan tanggal-tanggal penting ini ya, karena kalau terlewat kita sudah tidak bisa lagi mengisinya. Kemudian untuk tanggal pengisian, tanggal penarikan kinerja. Nah, kinerja ini maksudnya kinerja Bapak Ibu ya, dokumen adanya itu ya, dokumen dari tanggal 1 Maret sampai 2 September. Nah, ini yang dinilai. Di sebelum ini tidak akan dinilai, kemudian juga setelah ini juga tidak akan dinilai. Dan itu otomatis biasanya disesuaikan dengan
tanggal periode tersebut. Nah, kemudian ini ada biodatanya. Bagi Bapak Ibu yang ada perubahan, silakan aja di-update biodata. Kalau sudah tidak ada perubahan lagi, langsung saja kita pilih menu pelaksanaan pendidikan. Nah, di pelaksanaan pendidikan ini umumnya ya biasanya itu untuk melaksanakan perkuliahan. Ya, walaupun ada dokumen yang lain yang bisa diupload di sini selain melaksanakan perkuliahan. Bapak Ibu bagi yang sudah punya bimbingan ya juga masuk ke sini. Kemudian juga ada buku terkait dengan pendidikan, pengajaran juga masuk ke sini. Ya, kemudian juga ada kegiatan pekerti juga bisa masuk di sini. Oke, yang pertama saya mau bahas di pendidikan. Nah, di pendidikan ini ya di pendidikan ada yang perlu kita upload ya di melaksanakan perkuliahan. Ya, sini sudah tampil mata kuliah yang kita ajar di semester ini. Ya, hanya saja untuk bukti dokumen ajarnya ya ini belum terupload. Nah, maka itu kita harus lengkapi ya, caranya mudah. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja di sini. Belum ada bukti ajar, diklik untuk mengupload atau mengunggah dokumennya. Ya, apa saja dokumen yang perlu diunggah di pengajaran? Nah, biasanya ada SK mengajar, kemudian surat tugas mengajar, absensi, kemudian nilai mahasiswa. Ya, Bapak Ibu bisa input di sini. Misal kita mau mengupload dokumen tadi semua, ya tinggal di input saja nama dokumennya, ya surat tugas, kemudian SK mengajar dan seterusnya. Di sini dikasih keterangan. Nah, isi dokumennya ya ini kita bisa pilih, banyak sekali pilihannya ya. Nah, biasanya ada surat tugas di sini, surat tugas atau SK mengajar juga ada. Nah, ini ada surat tugas ya, tinggal dipilih, disesuaikan dengan dokumen apa yang kita upload. Nah, kemudian tautan dokumen. Nah, pastikan Bapak Ibu untuk dokumen yang tadi itu sudah diupload di Google Drive ya. Di Google Drive diupload, kemudian dibuat publik ya, sehingga nanti asesor bisa melihatnya, bisa dibuka tanpa harus meminta izin. Dokumen bisa dibuka oleh siapapun ya. Jadi di sini upload, kemudian kita pilih simpan dokumen. Jadi setelah Bapak Ibu melengkapi ini semua ya, nama dokumennya, keterangan, kemudian jenis dokumen, kemudian tautan yang sudah kita upload dokumennya di Google Drive, kita ambil linknya, kemudian kita simpan. Ya, pada kesempatan ini saya tidak mencontohkan untuk dokumennya, jadi saya kembali saja. Jadi kalau Bapak Ibu tinggal simpan aja dokumennya. Baik, itu untuk pengajaran ya, melaksanakan perkuliahan ya. Ini untuk semua dokumen pastikan di upload semua ya. Nah, kemudian untuk SKS-nya ya, jumlah pertemuan. Nah, pastikan Bapak Ibu. Nah, untuk 2 SKS 14 pertemuan, kemudian untuk yang 3 SKS ya ini jangan 18 kali pertemuan. Nah, biasanya untuk 3 SKS itu 16 kali pertemuan. Karena ketika dinilai sama asesor ya, ini yang 18 pertemuan ini akan diminta ya, ada peringatan, diminta dirubah menjadi 16 pertemuan. Nah, cara merubahnya di mana? Kita pilih di sini. Ubah data. Nah, ini kita rubah menjadi 16 pertemuan. Kemudian kalau ada tim teaching bisa dilakukan di sini ya. Bagi yang tidak ada, pilih aja tidak. Kemudian ubah data. Ya, seperti itu, berhasil dirubah. Gitu ya. Nah, dia berubah menjadi 16 pertemuan. Oke, kemudian perhatikan ya, di sebelum saya lanjut untuk menu yang lain, penelitian, pengabdian, penunjang. Nah, perhatikan kesimpulan. Jadi ketika kita mengisi melaksanakan perkuliahan ini, ada mengajar tadi, perhatikan juga kesimpulan. Jadi jangan sampai tidak memenuhi ya, tidak memenuhi ketentuan ya. Taunya di mana? Nah, di kesimpulan ini ya. Di simpulan kita lihat, perhatikan di sini ada keterangan minimal 12 SKS, maksimal 16 SKS. Ini total ya. Jadi kalau kita melebihi 16 SKS ini juga tidak memenuhi syarat.
atau kurang dari 12 SKS, ini juga tidak memenuhi syarat. Nah, maka itu di antara 12 sampai 16. Lihatnya di sini. Nah, ini ada 29, besar sekali di pelaksanaan pendidikan. Tadi kita lihat ya, di pelaksanaan pendidikan banyak sekali. Maka itu nanti apabila memang Bapak Ibu mengajar mata kuliah itu, ya ada beberapa yang dijadikan beban lebih. Nah, lantas bagaimana kalau ini belum muncul? Nah, biasanya nama-nama mata kuliah ini muncul ketika kampus melaporkan feedernya. Ya, jadi ini tuh kita tidak bisa menambah sembarangan ya. Jadi ini laporan feeder muncul mata kuliah ini. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, tadi ada 29 SKS-nya, maka itu mata kuliah ya atau kelas yang kita ajar ini harus dikurangi. Ya, atau kalau tidak dikurangi ya kita jadikan beban lebih. Ya, pastikan mata kuliahnya sesuai dengan bidang kita. Kemudian di sini untuk merubah status itu ya menjadi beban lebih, kita pilih saja selesai ini menjadi beban lebih. Nah, sudah berhasil. Kita lihat di bawah sini menjadi beban lebih ya, karena tadi 29 berarti banyak banget ya. Jadi kita rubah dulu saja beban lebih. Nah, ada 3 deh buat kita mau tahu perbedaannya berapa sih yang berkurang SKS-nya jadi beban lebih. Nah, sudah ya, ada beberapa yang kita jadikan beban lebih. Coba kita lihat kembali di kesimpulan. Nah, dia biasanya otomatis langsung berkurang. Nah, ini jadi 23, yang sebelumnya 29 ini menjadi 23, dan begitu seterusnya. Biasanya saya sarankan di 12 SKS saja ya, kita total SKS di sini untuk yang pendidikan. Nah, jadi nanti ada space untuk penelitian, pengabdian, sama penunjang, sehingga nanti maksimal menjadi 16 SKS, dan keterangan ini menjadi warna biru biasanya kalau di antara 12 sampai 16 ya, memenuhi gitu keterangannya. Gitu Bapak Ibu untuk yang pelaksanaan pendidikan. Nah, ini pastikan tadi sudah menjadi beban lebih, dan yang warna merah ini tadi ya, saya terlewat. Apabila Bapak Ibu sudah mengupload, mengunggah bukti dokumennya, dia akan berubah menjadi warna biru, sudah memenuhi seperti itu. Oke, kemudian yang lainnya kosong, ini tidak ada masalah kalau tidak ada penambahan. Ya, kita lanjut untuk yang pelaksanaan penelitian. Nah, ini pelaksanaan penelitian yang diinput adalah menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya, kemudian juga hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didiseminasikan dan seterusnya disesuaikan dengan dokumen Bapak Ibu yang ada di periode ini, periode kinerja gitu. Nah, biasanya otomatis masuk. Apabila belum masuk ke sini ya dokumen untuk pelaksanaan penelitiannya, ya biasanya ini bentuknya jurnal ya Bapak Ibu. Nah, umumnya sih menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya. Apabila belum masuk di sini, Bapak Ibu bisa sinkron. Kalau tidak juga bisa diisi di sini. Ya, pelaksanaan penelitian, publikasi karya dari menu. Ya. Ini kita isi. Disesuaikan dengan dokumen Bapak Ibu. Kita pilih tambah. Nah, ini. Ya, penelitiannya menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya, kemudian apa di sini, mengedit, menyunting ilmiah yang diterbitkan dan seterusnya. Tinggal dipilih saja, disesuaikan dengan dokumen yang dimiliki Bapak Ibu. Ya, kalau sudah sama seperti tadi, mengisi filenya di mana, ya kita bisa upload, kemudian nama dokumen, keterangan, jenis dokumennya apa, ya biasanya kalau jurnal ya jurnal, kemudian tautan dokumen, ya. Kemudian di sini diisi penulis dokumen dari kampus mana, urutan, afiliasi, perannya sebagai apa, dan seterusnya. Kalau ada mahasiswa juga input di sini. Kalau ada penulis lain juga ada di bawahnya. Kemudian simpan. Itu ya. Ini saya tidak mau contohkan, jadi nanti tinggal Bapak Ibu praktekkan saja. Oke, kalau sudah kita lanjut ke pelaksanaan pengabdian. Nah, ini pelaksanaan pengabdian juga sama ya, di periode penarikan kinerja Maret sampai September. Jadi upload kegiatan pengabdian ya yang kita sudah lakukan. Biasanya apa ya, sini kan ada bagian-bagiannya nih.
Ada kategorinya, melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian, kemudian memberikan latihan penyuluhan, ya biasanya umumnya ini nih, ya, atau ada juga yang memberi pelayanan kepada masyarakat, kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan. Dan seterusnya, Bapak Ibu disesuaikan saja dengan kegiatan pengabdiannya. Kalau tidak ada yang sudah muncul, sama seperti tadi ya, ditambahkan. Gitu. Kita lanjut ke pelaksanaan penunjang. Nah, umumnya di pelaksanaan penunjang ini seminar-seminar, kemudian juga menjadi anggota dalam suatu panitia, kemudian anggota profesi, menjadi anggota profesi bisa diinput di sini, ya. Kemudian mewakili perguruan tinggi atau lembaga dan seterusnya. Disesuaikan dengan dokumen Bapak Ibu untuk bidang pelaksanaan penunjang. Gitu ya. Kalau sudah, kita lanjut ke kesimpulan terakhir. Ya, nah ini pastikan tadi sudah dibahas sedikit di awal, pastikan ini memenuhi syarat 12 sampai 16 SKS. Ya, jangan lebih, jangan kurang. Ya, pastikan di sini tidak merah lagi, memenuhi persyaratan begitu bunyinya. Kalau sudah, pastikan simpan permanen. Nah, ini nih kadang suka terlupa ketika sudah diisi semua, simpan permanennya lupa diklik sehingga tidak muncul di asesor. Kalaupun muncul tidak bisa dinilai karena belum disimpan permanen. Nah, bahasanya seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk pengisian BKD Sister ini. Semoga tidak ada kendala dalam pengisiannya. Apabila Bapak Ibu ada kendala dalam pengisiannya, silakan ditanyakan di kolom komentar. Kemudian saya ingatkan sekali lagi, perhatikan info penting di sini ya, jangan sampai terlewat pengisiannya, jangan sampai juga kita tidak punya kinerja ya, baik pendidikan, penelitian, pengabdian maupun penunjang ya, karena tugas kita sebagai dosen ya, Tridharma ini wajib dikerjakan ya. Terlebih lagi Bapak Ibu, nanti bagi yang belum serdos itu akan serdos, bagi yang sudah serdos juga sama, itu akan menjadi laporan ya BKD, beban kerja dosen. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.